Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taysirul Latifil Mannan, Khulasatu Tafsiril Quran. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al Imran ayat yang ke-18, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, kemudian para malaikat dan para ulama, para anbiya ikut mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaksian yang paling agung, inilah persaksian yang paling mulia, sekaligus inilah berita yang paling benar, berita yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yaitu berita tentang tauhidullah, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini juga menunjukkan akan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang membawanya, yaitu para ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan mereka, yaitu para ulama, di dalam mempersaksikan kalimat tauhid. Jemaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Allah. "Wastaghfir li dzambik." Dan memohon ampunlah atas dosa-dosamu. "Walil mu'minina wal mu'minat." Dan juga kepada orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. "Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kalian di dunia ini, dan Allah mengetahui tempat kembali kalian di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu kita diperintahkan untuk mengilmui, untuk mengetahui apa yang harus kita ketahui, annahu la ilaha illallah, mengetahui dan mengilmui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ukuran seseorang dikatakan mengilmui sesuatu adalah ketika yang diilmui itu disertai dengan iqrarul qalb, pengakuan di dalam hati. Ini adalah asas daripada ilmu, pengakuan, keyakinan di dalam hati terhadap sesuatu. Inilah asas daripada suatu ilmu. Lalu kemudian wa ma'rifatihi bimakna ma tuliba minhu ilmu. Kemudian mengetahui makna daripada apa yang kita dituntut untuk mengetahuinya. Dan hal tersebut tidak akan terwujud dengan sempurna, yakni dalam mengilmui sesuatu, hingga kita mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari apa yang telah kita ketahui maknanya. Jadi
Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan ada 3 unsur penting yang harus ada di dalam mengilmui sesuatu, yaitu pengakuan di dalam hati, pengetahuan tentang makna la ilaha illallah, dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan daripada la ilaha illallah. Mengilmui makna la ilaha illallah dan meyakini kandungan maknanya, ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada setiap manusia. Sehingga kata beliau, ini adalah perintah Allah yang fardu ain, wajib bagi setiap manusia untuk mengenali bahwa tidak ada ilah yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya menyembah, ia merupakan kebutuhan manusia yang sangat ia butuhkan. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia terdiri dari jasad dan ruh. Kalau jasad kita butuh kepada makanan dan minuman, maka ruh kita itu butuh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak akan terwujud penyembahan yang benar kecuali dengan mengenali siapa yang kita sembah dan mengenali bagaimana cara kita di dalam menyembah. Mengenali siapa yang kita ibadahi dan mengenali bagaimana cara di dalam beribadah. Karena ketika kita tidak mengenali kedua hal tersebut, tidak mengenali siapa yang disembah dan tidak mengenali bagaimana beribadah, bagaimana menyembah, maka kita akan terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan, baik berupa penyimpangan salah di dalam menyembah, yaitu menyembah selain Allah atau mensekutukan Allah, atau ia menyembah kepada Allah tapi dengan cara dan metode yang keliru karena tidak mengetahui caranya. Ini mirip dan persis dalam apa yang menjadi kebutuhan jasad kita. Jasad kita butuh kepada makanan, butuh kepada minuman. Maka kita harus mengenali makanan apa, minuman apa yang sesuai untuk jasad kita. Kalau kita tidak mengenalinya, maka sangat mungkin kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang justru membahayakan, memberikan mudarat pada jasad dan fisik kita. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kebutuhan ruh itu jauh lebih dibutuhkan daripada kebutuhan jasad. Sehingga kita perlu untuk perhatian terhadap apa yang menjadi kebutuhan daripada ruh kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Sehingga secara otomatis ketika kita sudah mengetahui bahwa mengilmui tentang siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyembah kepadanya, maka secara otomatis ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Bukan hanya sebatas kewajiban yang fardu ain, bahkan jika kita merenunginya dengan perenungan yang mendalam, sesungguhnya dia adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh Syekh Sa'di mengatakan, wad-daruratu ila hadzal ilmi wal 'amali bi muqtadahu min tamamit ta'alluhi lillahi fawqa kulli darurah. Dan kebutuhan manusia kepada mengilmui tentang la ilaha illallah dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya adalah bagian dari kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diperintahkan untuk mengilmui sesuatu, maka secara otomatis kita juga diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita untuk mengilmui hal tersebut. Dalam kaitannya dengan ayat ini, kita diperintahkan untuk mengilmui annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Allah. Maka secara otomatis kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab yang membuat kita semakin yakin, semakin mengenal bahwa tidak ada yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu mentadabburi
nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mentadabburi apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifat Allah banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memahaminya, mentadabburinya, maka hal tersebut akan mengantarkan kita untuk semakin yakin bahwa tidak ada yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya kita ambil satu dari nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini adalah nama Allah yang sering diulang di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mengasihi. Bahkan semua kasih sayang yang dimiliki oleh manusia itu bersumber dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya kasih sayang yang dimiliki oleh manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seekor hewan yang mengangkat kakinya karena takut mengenai anaknya itu juga bersumber dari rahman Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mentadabburi hal ini, maka kita akan semakin yakin untuk kita mendapatkan kasih sayang itu adalah dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan, kasih sayang Allah yang bersifat khusus itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi kasih sayang Allah ada dua, ada yang bersifat umum, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasad kita, itu adalah Allah berikan secara umum kepada semua makhluk. Allah berikan oksigen, Allah berikan rezeki, makanan, minuman, itu Allah berikan kepada semua tanpa terkecuali. Tapi kasih sayang yang bersifat khusus berupa iman, mudah dalam melakukan ibadah, ketaatan, ini adalah kasih sayang yang bersifat khusus di dunia. Dan di akhirat Allah juga menyiapkan kasih sayang bersifat khusus berupa kenikmatan di dalam syurga. Nah, kasih sayang yang bersifat khusus ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang khusus. Orang yang khusus di sini adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah untuk dekat kepada Allah yaitu dengan beribadah kepadanya, dengan mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah. Dan ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berlandaskan pada tauhidullah, ibadah yang berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sehingga ketika ia beribadah tidak ada yang ia cari kecuali wajhullah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah penilaian yang ia cari dalam ibadahnya kecuali penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia jauh dari mencari penilaian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah itu akan benar kalau ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita ingin bertaqarrub kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dua hal inilah yang harus selalu kita upayakan. Ikhlas karena Allah dan melakukan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasilah yang kedua atau cara yang kedua, sebab yang kedua yang menjadikan kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, yaitu selalu menyegarkan di dalam ingatan kita bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, Allah lah satu-satunya yang memberikan kepada kita rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur seluruh urusan-urusan makhluknya. Dengan keyakinan ini kita akan merasakan betapa butuhnya kita kepada Allah, karena apa yang kita nikmati di dunia ini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat kuasa untuk menghentikan pemberiannya. Allah sangat kuasa untuk mencabut kenikmatan yang ada pada diri kita. Kenikmatan yang melekat pada diri kita itu sudah tidak terhitung nilainya.
Jika Allah ingin mencabutnya, Allah sangat mampu untuk mencabutnya. Namun dengan kesyukuran kita kepada Allah, dengan kita selalu mengingat bahwa mata yang kita pakai, kaki yang kita pakai, apa saja fasilitas yang kita pakai, baik itu yang melekat pada diri kita ataupun yang tidak melekat pada diri kita, jika kita selalu ingat bahwa itu adalah pemberian dari Allah yang mendorong kita untuk selalu bersyukur kepadanya, maka nikmat tersebut akan senantiasa terjaga dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan akan memberikan tambahan berupa nikmat-nikmat yang lain. Kemudian yang ketiga, wasilah yang ketiga itu mengilmui bahwa seluruh nikmat, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan berupa nikmat duniawi, Allah yang memberikannya. Apa yang kita rasakan berupa bisa menjalankan ibadah, itu juga Allah yang memberikannya. Kita bisa bermajelis ilmu, kita bisa melaksanakan salat, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu menyegarkan hal-hal seperti ini akan mengantarkan kita untuk selalu ingat bahwa tidak ada yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan selalu menyemangati kita untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat daripada kesungguhan kita yaitu dengan beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini juga ada perintah yang lain, yaitu wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah atas dosamu dan dosa orang-orang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Ayat ini ditujukan kepada, kalau dilihat dari redaksinya, ditujukan kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pembahasan para ahli tafsir. Ya, kenapa Rasulullah diperintahkan istighfar? Ya, dan Rasulullah sendiri menyatakan beliau istighfar dalam sehari 100 kali. Kenapa perintah ini ditujukan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah telah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah bahwa Allah merintahkan kepada beliau untuk beristighfar agar umatnya mencontoh beliau, agar umatnya menyadari bahwa Rasulullah saja yang telah diampuni dosanya itu beristighfar kepada Allah, sehingga yang selainnya, yang selain Rasulullah yang tidak mendapatkan jaminan terampuni dosanya, tentu lebih utama dan lebih terdepan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini juga, atau di perintah istighfar ini juga, menjelaskan tentang salah satu manfaat daripada keimanan yang kita miliki, di mana orang yang beriman itu memiliki hak untuk dimintakan ampun oleh orang beriman yang lainnya. Itulah sebabnya pada doa-doa yang kita ucapkan pada hari Jumat ketika khatib menyampaikan khutbahnya, itu yang biasa disampaikan adalah meminta ampun kepada orang-orang beriman. Ya, dan ini sangat dirasakan manfaatnya. Bagi orang yang masih hidup mungkin tidak merasakan langsung manfaat doa-doa di mana kita meminta ampun untuk orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Tapi bagi yang mereka sedang wafat, yang sudah wafat, yang sudah berada di alam akhirat, mereka sangat merindukan, didoakan agar terampuni dosa-dosanya. Walil mu'minina wal mu'minat. Syekh Sa'di menjelaskan, jika kita diperintahkan untuk minta ampun kepada, untuk memohonkan ampun atas dosa orang-orang beriman, atas dosa saudara-saudara kita, maka masuk juga di dalamnya adalah tuntutan dari kita untuk menjadi orang yang nasih, orang yang gigih di dalam memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Yuhibbu lahumul khair. Seorang mukmin cinta kebaikan kepada saudaranya. Itu adalah bahagian dari makna wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan ketika kita mendoakan saudara kita
agar diampuni dosanya, inilah yang akan mengikis ya, kebencian, sifat dengki, riya yang boleh jadi muncul di dalam diri kita terhadap saudara kita. Ya, karena salah satu ya penyakit yang menyelinap masuk di dalam diri seorang muslim itu adalah penyakit iri dan dengki. Nah, di antara yang menerapi penyakit tersebut yaitu dengan kita minta ampun kepada saudara-saudara kita. Kemudian di bagian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui ya gerak-gerik kita semua. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Meskipun seseorang itu bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maksudnya Allah bersama kalian, Allah bersama kita dengan ilmunya. Apapun yang kita lakukan Allah mengetahuinya. Dan semua yang kita lakukan akan tercatat. Jika itu kebaikan akan tercatat dalam catatan kebaikan kita, dan jika keburukan akan tercatat. Tidak ada yang luput, sehingga orang-orang kafir ketika diperlihatkan kepada mereka catatan amal mereka, mereka terheran-heran karena tidak ada yang tertinggal. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang keheranan orang kafir di mana mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apa? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, baik yang besar demikian pula yang kecil, semua tertulis di dalamnya. Nah, ayat ini memberikan pesan untuk kita selalu memiliki sifat muraqabah, yaitu selalu merasa terawasi, ya, terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga motivasi untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal, ya, karena kita tidak perlu khawatir ketika melakukan amal saleh, jangan-jangan Allah tidak mencatatnya. Allah pasti mencatatnya. Demikian pula ketika kita terbesit keinginan untuk berbuat kebaikan, jangan sampai terpikir Allah tidak melihatnya, Allah tidak mencatatnya. Allah pasti melihatnya dan akan dicatat oleh malaikat yang memang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal-amal manusia. Sehingga setiap muslim ketika hendak berbuat atau mengucapkan sesuatu, ia terlebih dahulu memikirkannya. Apakah yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya akan menambah catatan kebaikannya atau justru menambah catatan keburukannya. Jika pun terlanjur melakukan suatu amalan yang menambah catatan keburukannya, maka dia segera mengingat Allah dan segera memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini menambah iman dan ilmu kita dan semakin mendorong kita dan memotivasi kita untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.